Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 263 telah dirilis di situs Manga Plus. Dan seperti biasa, Abdikos akan membahas chapter terbaru jika sudah dirilis di Manga Plus untuk minimal ikut mensupport bacaan resminya di Manga Plus. Chapter kali ini full 19 halaman dengan intens pertarungan yang semakin mendekati akhir. Yap, dengan pernyataan resmi Gege Akutami kalau Shinjuku Showdown adalah arc terakhir dan Jujutsu Kaisen akan tamat tahun 2024 ini. Maka kemungkinan besar kita akan segera melihat hasil akhir pertarungan melawan Sukuna sebentar lagi. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan chapternya. Check it bro. Pertama, alasan Domain Unlimited Void hancur. Yap, saat pertarungan Gojo versus Sukuna. Awalnya Domain Unlimited Void dihancurkan Domain Malevolent Shrine yang tanpa barir. Gojo pun mencari cara bagaimana domain dia bisa mengcounter Malevolent Shrine. Gojo mencoba mencari cara dengan membalik barir domain dia, yaitu keras di dalam tapi lunak di luar. Namun ya, tetap saja domain Gojo bisa dihancurkan. Selanjutnya Gojo mencoba memperbesar barir domainnya hingga melebihi radius 200 meter. Tapi ya, Sukuna bisa ikut memperbesar domainnya hingga domain super besar Gojo kembali bisa dihancurkan. Terakhir Gojo memperkecil domainnya hingga menjadi sangat padat. Dari sinilah Sukuna kesulitan menghancurkan domain Gojo setidaknya untuk waktu 3 menit. Jika Gojo hanya berdiam, sudah pasti dia akan kembali dibantai setelah 3 menit. Tapi karena selama 3 menit ini Gojo mati-matian menghajar Sukuna hingga domainnya runtuh, maka mau tidak mau domain Sukuna ikut hancur. Setelah 3 menit domain Gojo hancur. Hal ini terus berulang hingga Gojo mendapatkan jeda waktu beberapa detik untuk membuat Sukuna terkena Unlimited Void, sehingga otak domain Sukuna rusak karena efek Unlimited Void Gojo. Sementara Gojo karena dipaksa mengulang domainnya berkali-kali, otak domain dia juga hancur karena ibarat mesin mobil sudah terlalu panas malah dipaksa dingin dengan disiram air, alias bukan didiamkan hingga mendingin. Dan ya, untuk kasus Yuta, kenapa domain Unlimited Void dia bisa hancur bersamaan dengan domain Malevolent Shrine Sukuna adalah karena Yuta menghantamkan Holo Purple-nya ke Sukuna, sehingga Holo Purple tersebut meledakkan Sukuna serta menghancurkan domain Malevolent Shrine dan Unlimited Void secara bersamaan. Karena memang di dalam Unlimited Void Holo Purple punya efek pasti kena. Kasus ini hampir mirip seperti bagaimana Yorozu menggunakan Perfect Spear dalam domain 3 layer affection secara bersamaan. Jadi di dalam domain 3 layer, jika Sukuna tidak melawan menggunakan Malevolent Shrine, maka Sukuna akan dihantam Perfect Spear hingga hancur. Tapi ya, roda Mahoraga di kepala Sukuna sudah menyelesaikan adaptasi semua teknik Yorozu, sehingga Perfect Spear dan domain 3 layer bisa dihancurkan secara bersamaan. Dari sini meski Sukuna sudah diledakkan dengan Purple, tapi Sukuna masih bisa menahannya dengan energi kutukan, sehingga dia hanya gosong dan langsung siap bertarung kembali. Kedua, penjelasan kenapa Yuta kehilangan teknik kutukan Kenjaku setelah domain Malevolent Shrine hancur. Sukuna kembali tidak bisa menggunakan tekniknya termasuk domainnya untuk sementara waktu, sehingga dia dipaksa hanya bertarung dengan Taijutsu dan domain Amplification. Sementara untuk kasus Yuta, setelah domain Unlimited Void hancur, dia langsung kehilangan kendali atas tubuh Gojo karena teknik Kenjaku yang terbakar. Pertanyaannya, kok bisa? Bukannya yang terbakar setelah domain Unlimited Void adalah teknik Gojo, kenapa justru teknik Kenjaku yang terbakar? Jawaban pastinya Abdikos tidak tahu, tapi Abdikos punya beberapa jawaban teori. Pertama, teknik Limitless di tubuh Gojo dikendalikan oleh otak Kenjaku. Jadi saat otak Kenjaku terbakar setelah domain, maka semua teknik yang dikendalikan otak Kenjaku tidak akan berfungsi kecuali teknik kopi, karena teknik kopi adalah pengendali teknik Kenjaku. Pertanyaannya, kenapa teknik kopi juga tidak berfungsi? Jawabannya simple, karena Rika tidak bisa merasuki tubuh Gojo, sehingga selain untuk mengendalikan otak Kenjaku, teknik kopi adalah teknik useless di tubuh Gojo. Alasan kedua, domain Kenjaku saat pertarungan di Makam Bintang adalah domain Geto. Jadi ya, Warm Profusion adalah gambaran dari Geto jika dia mencapai level domain expansion. Di pertarungan Makam Bintang sudah jelas kalau Kenjaku tidak bisa menggunakan teknik apapun setelah domain expansion. Jadi walaupun domain Geto adalah teknik ketiga setelah
Setelah anti-gravity dan teknik otak, kedua teknik turunan Kenjaku tersebut sama-sama menghilang untuk sementara waktu setelah domain expansion, alias kedua teknik kutukan tersebut terbakar. Yap, yang terjadi pada Yuta sebenarnya juga terjadi pada Kenjaku, alias bukan hal baru. Bedanya teknik primer Kenjaku saat berada di tubuh Geto adalah teknik otak, sementara teknik primer Yuta saat berada di tubuh Gojo adalah teknik kopi. Jadi saat teknik otak dan teknik limitless terbakar setelah domain, maka teknik kopi tidak bisa berbuat apa-apa karena Rika sebagai energi cadangan tidak bisa merasuki tubuh Gojo. Ketiga, takdir Sukuna kalah dengan Binding Vow. Yap, seperti yang kita tahu, Sukuna berkali-kali mempertaruhkan kematian dia dengan Binding Vow. Dari sini GG sepertinya ingin mengabulkan tuntutan fans yang menginginkan keadilan hukuman untuk Sukuna. Dan benar saja, Sukuna di chapter ini akhirnya dihukum dengan Binding Vow. Tepatnya Binding Vow Yuji yang membuat dismantle-nya langsung mengerucut pada pemisahan Megumi dan Sukuna, serta Binding Vow Buki-Wuki Todo yang bisa menukar Hanakurusu dari jarak jauh jika disuruh menganalisa apa pengorbanan Yuji dan Todo untuk melakukan Binding Vow. Menurut Abdikos, untuk Yuji dismantle-nya harus menyentuh tubuh Sukuna. Jadi Yuji menghilangkan kekuatan dismantle yang bisa ditebaskan dari jarak jauh, sementara Binding Vow Todo adalah dia mengorbankan kehancuran Vibra Slap untuk memanggil Hana Angel dari jarak jauh. By the way, Angel sendiri tidak mau bertarung dengan Sukuna setelah hampir mati karena kebodohan Hana. Tugas Angel selesai setelah dia mengeluarkan Gojo dari Prison Realm, tapi karena Hanakurusu merengek mengkhawatirkan keadaan Megumi, Angel menerima permohonan Yuta untuk memberikan serangan terakhir pada Sukuna yang akan memisahkan Megumi dengan objek kutukan Sukuna. Keempat, kenapa pemisahan Megumi adalah strategi mutlak. Di pembahasan spoiler sudah Abdikos jelaskan kalau pemisahan Megumi adalah strategi mutlak karena ada kemungkinan Shiorihime alias Uraume akan jadi Game Master jika Megumi dibunuh bersama dengan Sukuna. Tapi ya, ada satu alasan lagi kenapa Megumi harus diselamatkan. Jawabannya adalah karena Megumi harapan terakhir markas pusat Jujutsu. Buat yang lupa, markas pusat Jujutsu ada karena 3 klan besar, yakni Gojo, Kamo, dan Zenin menandatangani undang-undang Jujutsu bersama pemerintah Jepang. Saat ini klan Kamo sudah kehilangan pengaruh setelah Noritoshi Kamo gagal menjadi pemimpin klan. Klan Gojo juga kehilangan pengaruh setelah kematian Gojo. Jadi ya, hanya tersisa klan Zenin yang juga sedang di ujung tanduk setelah petinggi korupnya dibantai Maki Zenin. Dan ya, sebelum membantai klan Zenin, Maki lebih dulu menawarkan pengangkatan Megumi sebagai kepala klan Zenin dan Megumi menyetujui hal tersebut. Jadi ketika Gojo dan Kamo sudah kehilangan pengaruhnya, maka Megumi adalah harapan terakhir untuk mengembalikan dunia Jujutsu yang sudah di ujung tanduk melalui kekuasaan dia di klan Zenin. Itulah kenapa ada panel terkenal saat Megumi menyuruh Yuji untuk memulai dengan menyelamatkan dirinya, karena memang menyelamatkan Megumi adalah strategi mutlak untuk membangun kembali dunia Jujutsu yang sudah di ujung tanduk. Jadi ya, kemungkinan Yuji akan menepati janjinya meski harus menyeret Megumi secara paksa dari tubuh Sukuna. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.